Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Sengat Kak Cupata. Selamat pagi guys. Hari ini aku menunjukin satu lokasi yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana tempat ini dijadikan sebagai lokasi pemberontakan Partai Komunis Indonesia terhadap pemerintahan bangsa Indonesia yang berlangsung pada 30 September 1965. Dan ini adalah patung dari 7 pahlawan revolusi yang berhasil diculik oleh PKI. Di tempat ini mereka diintimidasi, disiksa, dibunuh. Kemudian mayatnya dimasukin ke dalam sebuah sumur atau yang lebih dikenal dengan lubang buaya. Ini penculikan Mayor Jenderal MT Haryono. Tuh ditembak, kelihatan ada darahnya di tempat tidur, diculik oleh PKI ini. Dan untuk teman-teman yang kepengen tahu lokasinya ada di mana, aksesnya bagaimana, tiket masuknya berapa, peninggalan-peninggalan pahlawannya apa aja, teman-teman silahkan klik link YouTube-nya yang ada pada judul video di atas. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat. Sebelumnya aku mau minta maaf karena ternyata ada satu lokasi, yaitu di Museum Paseban yang rekamannya tidak tersimpan. Setelah nyampe rumah dan cek videonya, ternyata rekamannya nggak tersimpan dan jujur aku kecewa banget. Padahal banyak sekali barang-barang peninggalan ketujuh pahlawan yang gugur yang bisa aku tunjukin. Mulai dari radio, sepeda, pakaian bekas darah yang sengaja tidak dicuci, dan masih banyak lagi barang peninggalan lain yang ada di Museum Paseban ini. Semoga suatu saat nanti bisa berkunjung lagi ke Monumen Pancasila Sakti ini. Nah, dari sini aku akan naik mikrolet 2 kali. Untuk mikrolet yang pertama itu jurusan Kampung Melayu Gandaria. Kemudian nanti aku akan turun di Hek dan lanjut mikrolet kedua yang jurusan ke Kampung Melayu ke Plaza Pondok Gede. Nah, ini aku udah turun dari mikrolet yang pertama. Ini aku ada di Jalan Raya Bogor. Untuk lurus itu ke arah Depok, Bogor, Ciracas, Pasar Rebo dan sekitarnya. Dan nanti aku akan belok ke kiri. Itu nunggu mikrolet yang kedua yang tujuan Kampung Rambutan ke Plaza Pondok Gede. Nah, ini aku udah turun dari mikrolet kedua dan ini aku percis ada di depan pintu masuk Monumen Pancasilanya, dan ini aku mau langsung masuk. Nah, ini aku udah ada di depan pintu masuk Monumen Pancasila Saktinya. Ini teman-teman kalau kelihatan itu di atasnya itu ada gambar pahlawan revolusi yang diculik oleh PKI, itu ada 7, 1, 2, 3, 4. Tapi untuk tamu wajib lapor, pengendara mobil di area Monumen Pancasila Sakti wajib dibuka. Dan ini jam operasionalnya jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ini kelihatan lagi ada gambar 7 pahlawan yang diculik. Pintu masuknya di sini. Pagi, Pak. Tiket di mana? Beli tiket. Oh, tiketnya di situ. Sini. Nah, ini aku udah beli tiket. Ini untuk satu orang dewasa itu tiketnya itu 5.000 ya. Selamat datang di Monumen Pancasila Sakti. Nah, ini aku lagi jalan kaki menuju lokasi sumur, museum, sama peninggalan-peninggalannya. Tadi aku jalan, pintu masuknya ada di sini. Dan ini aku jalan kaki kurang lebih 10 menit. Ini hari Senin, jadi sepertinya sepi. Parkir bus, mobil, motor itu ada sebelah kiri. Ini parkir areanya. Parkir areanya lumayan luas. Ada sumur mautnya itu ada di depan. Ada rumah bersejarah, ada tugu, patung, dan relief. Museum Pengkhianatan PKI, Museum Paseban, dan pakaian bekas darah. Mari kita lihat.
Sekarang aku ada di sini. Nanti arahnya tuh lurus ke Serambi Penyiksaan dulu, habis ke Serambi Penyiksaan nanti lanjut ke sumur atau lubang buayanya, terus ke patung atau patung pahlawannya ada di nomor 4. Itu ada pos komando, ada dapur umum, terus Dodge 500 itu aku nggak tahu apa. Terus di situ ada Automobile 98 sama Toyota FJ 25 dan ada toilet juga. Terus nanti ada Museum Pengkhianatan itu nomor 9, Museum Pengkhianatan PKI. Ada Museum Paseban juga. Terus Ruang Felix itu nomor 11 ini. Terus ada mobil FV603 Saracen dan nanti keluar dari sini. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, di situ kayaknya lagi ada kunjungan dari anak-anak sekolah. Itu lagi ada pengarahan dari petugasnya. Ini ada koleksi-koleksi Felix-nya. Ada tabung selam ABM 1M, ada radio GRC 9, teropong Nippon, Kogaku, dan seragam PD. Ada polikliniknya juga, guys. Di sini. Nah, ini ada tiang benderanya buat upacara juga kayaknya. Nah, ini ada Pancasila. Ini tulisannya masih tulisan Indonesia yang dulu ya, Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini teman-teman bisa lihat tulisannya ya, masih tempo yang lama, belum sesuai EYD. Ada pesawat lewat, guys. Ini sumur mautnya, ini lokasi penyiksaannya. Sesuai petunjuknya, kita akan lihat ke Serambi Penyiksaannya yang ini. Ini ada nama-namanya kalau teman kelihatan. Ada Maijen TNI, R Suprapto, Sutoyo. Pada waktu penculikan, beliau hanya menggunakan kain sarung dan kemeja berlengan panjang. Tempat ini mereka diintimidasi, disiksa, ditembak, dipukul, dibunuh, kemudian mayatnya dimasukin ke dalam sebuah sumur yang sebenarnya letaknya nggak jauh dari tempat ini. Teman-teman bisa bayangin sumur dengan kedalaman kurang lebih 12 meter dan berdiameter 75 cm. Mereka ketujuh pahlawan yang sudah dibunuh dimasukin ke dalam sumur ini, kemudian sumur ini ditutup dengan daun-daun, dengan sampah-sampah kering, kemudian di atasnya ditanamin dengan pohon pisang. Ini ada tempat rumah warga yang diambil oleh komunis. Dalamnya kurang lebih seperti ini. Ini masih model aslinya ya. Ini ada ruangan biliknya. Cuman memang paling dicat. Ini lampunya masih seperti zaman dulu ya. Ada lampu penerangan, ada mesin jahit, sama ada lemari. Ini tempat tidurnya. Wah, jadi ingat dulu masih kecil di kampung, almarhum kakek punya tempat tidur seperti ini, percis banget. Cuman dia lebih percis banget. Lemari lagi. Ini ada lampu lagi. Ini adalah rumah warga
Rumah ini pada tanggal 1 Oktober 1965 digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontakan G30 SPKI. Ini ada bahasa Inggrisnya juga. Mari kita lihat di dalam. Suasananya kurang lebih seperti ini. Ada ruang tamu. Ini mungkin kamar tidurnya, gelap ya. Dan ini dia di kualinya kelihatan ya. Ini mejanya. Nah, ini mungkin buat masak air kayaknya. Ada tungkunya juga. Nih, nggak kelihatan ya, gelap. Nah, ini ada genteng aslinya nih. Inilah sisa genteng asli dari ketiga rumah ini. Ini genteng aslinya. Ini mobil yang pada saat itu lagi beroperasi subuh dini hari tanggal 1 Oktober. Kemudian ini mobilnya diambil oleh komunis, kemudian digunakan untuk membawa Jenderal Ahmad Yani dari kediamannya menuju ke tempat ini guys, karena untuk Jenderal Ahmad Yani itu udah meninggal di rumahnya pada saat penculikan, langsung ditembak di rumahnya kemudian meninggal, dan mayatnya dibawa menggunakan mobil ini oleh komunis untuk dibawa ke lokasi ini. Dan ini dia patung dari 7 pahlawan revolusi yang berhasil diculik PKI. Banget. Dewan Jenderal sebagai pemberontak ditukan, tetapi tidak mau menandatangani karena tidak melakukan pemberontakan terhadap Indonesia. Yang berontak adalah Guys, banyak banget ada SMP-nya, terus ada pemandunya guys. Mereka lagi belajar sejarah, keren. Nah, ini aku udah keluar lagi mau lihat museum pengkhianatan PKI atau komunis, museumnya Paseban. Mobil dinas Jenderal TNI Ahmad Yani. Ini aslinya, mobil aslinya pada tahun 1965. Dan di sebelahnya ada mobil apa ini? Nah, untuk di museum pengkhianatannya ini kebanyakan dioramanya aja ya. Dan di sini agak pengap, panas, kayaknya AC-nya nggak nyala. Jadi aku nggak bisa lama-lama di sini. Jujur guys, karena ini tuh lokasi bersejarah yang memakan banyak korban, dan di sini aku sendirian sambil ngeliatin suasana-suasana atau dioramanya. Ini lumayan gelap guys, sendiri gelap, terus di tempat bersejarah yang memakan korban itu kayak ada merinding-merindingnya gitu guys. Aku nggak tahu. Kayak aku harus keluar dulu guys. Nggak ada sama sekali orang, dan ini cuman aku sendiri. Teman-teman bisa lihat nih, nggak ada orang sama sekali. Tadi aku dari sini naik tangga, sini mutar ke sini, ngikutin petunjuknya ke sini.
Ya kurang lebih seperti itulah di dalam Museum Pengkhianatan PKI ini guys. Tadi aku di sini. Ini yang ada mobil-mobil tadi, ada yang tadi ada mobil 2 ada di sini. Tadi aku masuknya di sini. Masuk ke dalam muter-muter dan keluar di sini. Nah, jadi dia udah langsung connect di antara Museum Pengkhianatan dengan Paseban. Ini dia udah connect langsung dan aku mau lihat langsung di dalam Museum Paseban ya. Jenazah para perwira Angkatan Darat dimasukin ke dalam sumur maut. Oh, ini posisinya. Tuh dimasukin. Jadi posisinya tuh kepalanya di bawah, guys. Ini pengangkatan jenazah dari sumur maut. Teman-teman kalau kelihatan itu sumurnya. Jadi pakai oksigen untuk masuk ke dalam tuh pakai oksigen. Nah, ini kamar mayat. Ini peti mayatnya dan ini rumah warga. Nah, kalau ini upacara pemberangkatan jenazah ke tempat pemakaman Kalibata di Jakarta. Jadi guys, setelah mayatnya itu ditemukan, diangkat, kemudian dibawa ke dimakamkan ke atau yang sekarang dikenal dengan makam pahlawan yang ada di Kalibata. Ini penculikan Jenderal Ahmad Nasution. Ya, ada istrinya. Itu dia lagi pakai sarung. Penculikan Letnan Jenderal Ahmad Yani di rumahnya. Ini dia ditembak dan mati meninggal di rumahnya, kemudian dibawa ke lubang buaya oleh komunis. Ini penculikan Mayor Jenderal R. Suprapto. Istrinya. Ini penculikan Mayor Jenderal MT Haryono. Tuh ditembak, kelihatan ada darahnya di tempat tidur, diculik oleh PKI ini. Ini penculikan Mayor Jenderal S. Suparman. Kurang lebih suasananya seperti ini penculikannya. Ini penculikan Brigadir Jenderal D. Panjaitan. Tuh ada 5 orang yang mengepungnya. Ini penculikan Brigadir Jenderal Sutoyo. Ini penculikan Letnan 1 Siva Tendean. Tertembaknya Ajud Inspektur Polisi tingkat 1 Tubun. Dan ini tertembaknya Ade Irma Suryani Nasution di rumahnya ya, kurang lebih seperti ini. Ini dia. Jadi pada tanggal 5 Oktober 1965 ini digunakan untuk membawa jenazah pahlawan revolusi dari markas besar Angkatan Darat ke makam pahlawan yang ada di Kalibata. Jadi ini adalah mobil panser yang digunakan oleh pemerintah untuk membawa atau mengangkut jenazah-jenazah pahlawan revolusi yang telah gugur menuju lokasi pemakaman yang ada di Kalibata, atau sekarang lebih dikenal dengan Taman Makam Pahlawan yang ada di Kalibata. Akhirnya selesai guys, keluar. Ini sudah nyampe di pintu keluar. Tadi aku masuk di sini, teman-teman mungkin masih ingat ini musola yang tadi aku tunjukin. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat.